Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmi Haryanti dari STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 29 Hulu Sungai Tengah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Langsung saja untuk latar belakang dari artikel ini. Berdasarkan hasil wawancara, proses pembelajaran masih terfokus pada metode ceramah dan penugasan. Yang kedua, banyak siswa yang diam atau asik sendiri dengan kegiatannya. Yang ketiga, aktivitas siswa yang cenderung pasif. Yang keempat, hasil belajar siswa rendah. Ketutusan klasikal hanya 65% dari ketutusan yang ditetapkan 80%. Model PBM membuat siswa mampu membangun dan menemukan pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan siswa lain dalam kegiatan. Model PBM itu juga pernah digunakan oleh Ramadhani dan berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMP Negeri 29 Hulu Sungai Tengah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas siswa kelas 7A SMP Negeri 29 Hulu Sungai Tengah menggunakan model PBM. Yang kedua, bagaimana hasil belajar kognitif siswa menggunakan model PBM. Yang ketiga, bagaimana kinerja guru SMP Negeri 29 Hulu Sungai Tengah terhadap pembelajaran dengan model PBM. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan model PBM. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBM. Yang ketiga, mengetahui kinerja guru dengan menggunakan model PBM. Yang keempat, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan model PBM. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian tindakan kelas. Ada 4 tahap rancangan penelitian. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengamatan. Dan yang keempat, refleksi. Untuk subjek penelitian adalah kelas 7A SMP Negeri 29 Hulu Sungai Tengah yang berjumlah 20 orang. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada tes, yang kedua observasi, yang ketiga rubrik penilaian, dan yang keempat angket. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama, aktivitas siswa dikatakan berhasil dalam kriteria baik. Hasil belajar siswa dikatakan berhasil jika nilai ranah kognitif, ketuntasan individual minimal 77, dan ketuntasan belajar klasika 80% dari ketuntasan individual. Yang ketiga, peningkatan kinerja guru tercapai apabila guru melakukan skenario pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. Yang keempat, respon siswa terhadap model pembelajaran berbasis masalah dikatakan baik apabila 80% siswa merespon positif terhadap model pembelajaran yang digunakan. Adapun hasil penelitian aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus 1 dengan rata-rata 76,88% dengan kriteria baik, meningkat pada siklus 2 85,21% dengan kriteria sangat baik. Untuk hasil belajar pada siklus 1 45%, dan untuk siklus 2 untuk hasil belajar siklus 1 80%, dan untuk siklus 2 meningkat jadi 90%. Untuk hasil penelitian kinerja guru dan respon siswa pada siklus 1 dengan rata-rata 80%, dan siklus 2 meningkat menjadi 100% dengan kriteria sangat baik. Untuk respon siswa siklus 2 dengan kriteria sangat baik. Adapun pembahasan dalam
artikel ini. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah pada konsep pencemaran lingkungan mengalami peningkatan. Yang pertama, aktivitas siswa siklus 1 76,88% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus 2 85,21% dengan kriteria sangat baik. Yang kedua, hasil belajar pretest siswa pada siklus 1 sudah tercapai 80%, namun peneliti ingin meningkatkan dan lanjut ke siklus 2 90%. Kinerja guru siklus 1 80% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus 2 100% dengan kriteria sangat baik. Yang keempat, respon siswa 91,5% siswa menjawab ya atau suka terhadap model pembelajaran PBM dan 8,5% siswa menjawab tidak atau tidak suka terhadap model pembelajaran PBM. Adapun kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran mengalami peningkatan dari presentasi siklus 1 sebesar 76,88% dengan kriteria baik menjadi 80,21% kriteria sangat baik. Yang kedua, hasil belajar kognitif siswa telah mencapai ketuntasan klasikal pada siklus 1 yaitu 80% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 90%. Yang ketiga, kinerja guru siklus 1 diperoleh 80% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus 2 menjadi 100% kriteria sangat baik. Siswa memberikan respons positif terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebanyak 91,5% siswa menjawab iya atau setuju dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya mempresentasikan artikel ilmiah ini. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Munirah Kulsum dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin, NPM 306162470. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran melalui Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Selatan untuk meningkatkan keterampilan metakognitif dan keterampilan berpikir kritis peserta didik, konsep klasifikasi makhluk hidup. Latar belakang, harapan, guru yang profesional akan selalu berupaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan yaitu lemahnya proses pembelajaran yang berdampak terhadap keterampilan metakognitif dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini berdasarkan kajian selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang menunjukkan kriteria ketuntasan minimal masih di bawah rata-rata. Solusi, dengan mengembangkan perangkat pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan metakognitif dan berpikir kritis peserta didik. Rumusan masalah, bagaimana validitas perangkat pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk meningkatkan keterampilan metakognitif dan berpikir kritis peserta didik, konsep klasifikasi makhluk hidup. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang menggunakan model pengembangan 4D. Jenis data. Jenis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan yaitu lembar penilaian atau lembar validasi.
Teknik analisis data, analisis deskriptif dengan kriteria validitas yang mengacu kepada Arikunto 2010. Hasil penelitian dan pengembangan di penyajian data berdasarkan data yang diperoleh dari 3 validator terkait dengan validasi perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, dan soal, yaitu sebagai berikut. RPP memperoleh persentase 80%, LKPD memperoleh persentase 82,8%, dan soal memperoleh persentase 84%. Analisis data berdasarkan perolehan data hasil validasi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil skor atau persentase yang diperoleh menunjukkan kriteria kevalitan pada perangkat pembelajaran yang dikembangkan, yaitu persentase lebih dari 67,19%. Hal tersebut sesuai kriteria kevalitan yang mengacu kepada Arikunto 2010 di bawah ini. Skala nilai 85,94% sampai 100% memiliki kualifikasi valid dengan keterangan tidak revisi. Skala nilai 67,19% sampai 85,93% memiliki kualifikasi cukup valid dengan keterangan tidak revisi. Skala nilai 48,44% sampai dengan 67,18% memiliki kualifikasi kurang valid dengan keterangan revisi. Dan skala nilai 25% sampai 48,43% memiliki kualifikasi tidak valid dengan keterangan revisi. Simpulan, hasil validasi pada semua perangkat pembelajaran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Melalui Model Pembelajaran Kearifan Lokal Kalimantan Selatan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan retensi konsep pencemaran lingkungan. Terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Norlina, Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Latar belakang, harapan. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia. Masalah, kurangnya pengetahuan tentang kearifan lokal untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, karena kemampuan serta pengetahuan guru dalam bidang pengembangan yang minim menyulitkan guru untuk berinovasi lebih. Solusi, pengembangan suatu perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan potensi daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi tiap wilayah, serta meningkatkan hasil belajar kognitif dan retensi peserta didik. Rumusan masalah. Bagaimana validitas perangkat pembelajaran melalui model pembelajaran kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan retensi konsep pencemaran lingkungan? Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model pengembangan 4D, jenis data, kualitatif dan kuantitatif. Instrumen untuk mengukur kevalitan yang terdiri atas lembar validasi RPP, lembar validasi LKPD, dan lembar validasi penilaian soal tes esai. Hasil penelitian dan pengembangan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari 3 validator terkait validasi perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, dan soal esai. RPP memperoleh presentasi sebesar 79,11%. LKPD memperoleh presentasi sebesar 79,62%. Soal esai memperoleh presentasi sebesar 78,66%. Berdasarkan perolehan data hasil validasi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi yang diperoleh menunjukkan kriteria cukup valid. Kriteria kevalitan tersebut mengacu pada Arikunto 2010.
Simpulan, perangkat pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan presentasi cukup valid dan dapat dikatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiah Hipriani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Keanekaragaman Ikan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar. Yang akan kita bahas yaitu latar belakang masalah. Rawa adalah lahan genangan secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Rawa-rawa yang memiliki penuh nutrisi adalah gudang harta ekologis untuk kehidupan berbagai macam makhluk hidup. Rawa-rawa juga disebut pembersih alami karena rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi atau pencemaran lingkungan alam. Dengan alasan itu, rawa-rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain, sehingga lingkungan rawa harus tetap dijaga kelestariannya. Sekarang rumusan masalah. Di rumusan masalah ada 3, yaitu apa saja jenis ikan yang terdapat di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Yang kedua, bagaimana kelimpahan ikan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Dan yang ketiga, bagaimana keanekaragamannya. Tujuan penelitian ada 3, mengetahui macam-macam jenis ikan, mengetahui kelimpahan ikan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Dan yang ketiga, mengetahui keanekaragaman ikan yang di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Dan adapun manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dan informasi bagi mahasiswa. Kita masuk ke dalam pembahasan jenis ikan yang ditemukan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya sendiri di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar, dengan daerah yang berbeda-beda, yaitu di 2 stasiun pengambilan sampel ikan yang tertangkap menggunakan pancing maupun jala, diperoleh 250 ekor. Total jumlah ikan yang didapat sepanjang Rawa Desa Surian Hanyar paling banyak ditemukan adalah jenis Anabas testodenis sebanyak 110 ekor, diikuti oleh Canas striata sebanyak 88 ekor dan Belentia hasselti sebanyak 23 ekor, sedangkan jumlah total ikan paling sedikit adalah jenis ikan Trichogaster trichopterus, Mistus singgaringan, dan Clarias batrechos dan ompok. Sekarang masuk ke limpahan jenis ikan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Secara keseluruhan, jumlah ikan yang teramati 7 jenis ikan dengan jumlah semua ikan yang didapat 250, termasuk 6 famili, yaitu Canidae, Anabantidae, Belontidae, Bagridae, Claridae, Coeluridae, dan 2 ordo yaitu Perciformes dan Scyphiformes. 7 genus yaitu Cana, Anabas, Trichogaster, Belentia, Mistus, Clarias, ompok. Berdasarkan hasil perhitungan kelimpahan individu masing-masing stasiun pengambilan diperoleh bahwa ikan betok atau Anabas testodenis dan Gabus Canas striata sangat berlimpah dibandingkan ikan-ikan lain. Masuk ke dalam keanekaragaman jenis ikan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Dari hasil pengamatan dan perhitungan selama penelitian yang telah dilakukan di Rawa Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar, nilai indeks keanekaragaman jenis ikan yang diperoleh adalah masuk ke dalam kategori sedang. Indeks keanekaragaman ikan yang didapat adalah 1,323, yang mana hasil tersebut masuk ke dalam kategori sedang. Di sini
Ada klasifikasi ikan berdasarkan hasil tangkapan di Rawa Desa Surean Hanyar Kecamatan Cintapuri Darussalam, yaitu klasifikasi ikan gabus, klasifikasi ikan betok, klasifikasi ikan sapat, klasifikasi ikan karper, klasifikasi ikan senggaringan, klasifikasi ikan lele lokal, dan klasifikasi ikan lais. Dan juga ditemukan famili ikan yang ditemukan selama penelitian: famili Canidae, famili Anabantidae, famili Belantidae, famili Bagaridae, famili Claridae, dan famili Siluridae. Kesimpulan: dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis ikan yang tertangkap di Rawa Desa Surean Hanyar Kecamatan Cintapuri Darussalam berjumlah 7 jenis ikan. Kemelimpahan relatif tertinggi diantaranya adalah betok 110 atau Anabas testudianus dan gabus 88 atau Channa striata. Ikan di Rawa Desa Surean Hanyar Kecamatan Cintapuri Darussalam keanekaragamannya masuk ke dalam kategori sedang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatimah. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pembudidayaan lebah kalulut Trigona sp di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lebah kalulut. Lebah kalulut merupakan salah satu jenis dari genus Meleponinae, yaitu jenis lebah madu yang tidak bersengat. Tetapi lebah ini memiliki sengat sisa, namun tidak digunakan sebagai alat pertahanan. Lebah ini akan menggigit musuhnya atau membakar kulit musuhnya dengan larutan basah. Lebah Trigona adalah serangga kecil berwarna hitam dengan panjang tubuh antara 3-4 mm serta rentang sayap 8 mm. Lebah pekerja memiliki kepala besar dan rahang panjang, sedang lebah ratu berukuran 3-4 kali ukuran lebah pekerja yang memiliki perut besar mirip laron, berwarna kecoklatan dan mempunyai sayap pendek. Lebah kecil ini tidak memiliki sengat, tidak hanya menghasilkan madu tetapi juga propolis yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Pembudidayaan lebah kalulut di Desa Jatuh ini terdapat dalam beberapa tahapan, yaitu: pertama, tahap pencarian bibit. Bibit atau sarang lebah kalulut dapat diperoleh dari alam atau dapat membeli langsung dari peternak lebah lain. Sarang yang diperoleh dari alam kemudian dipotong dengan gergaji mesin dengan ukuran minimal 1,5 meter dari pintu masuk sarang. Proses pemotongan dapat dilakukan pada siang hari dan pintu masuk sarang bisa ditutup atau bisa tidak, tergantung koloni lebah di dalam sarang. Jika bibit lebah kalulut diperoleh dari peternak lain, maka sarang lebah tersebut langsung saja dipindahkan ke lahan pembudidayaan. Gambar 1 menunjukkan bahwa ini adalah gambar pintu masuk sarang lebah. Gambar 2 yaitu batang pohon yang sudah dipotong dengan gergaji mesin. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pembuatan topeng madu. Topeng madu dapat dibuat dari kayu meranti atau jati. Topeng madu dibuat berbentuk kotak dengan ukuran panjang kayu bagian bawah 30 x 30 cm dengan tinggi 15 cm. Panjang kayu bagian atas 31 x 31 cm atau lebih besar dengan tinggi kotak 5 cm. Bagian bawah kotak harus diberi lubang di tengah-tengah dengan ukuran 7 x 8 cm. Bagian samping kotak atau topeng madu diberi pegangan, dan antara bagian bawah dan bagian atas topeng madu harus diberi plastik transparan agar memudahkan dalam pengontrolan, pemeliharaan, dan pemanenan madu lebah kalulut. Gambar 3 yaitu bagian atas topeng madu. Gambar 4 ini adalah bagian bawah topeng madu yang sudah diberi lubang di tengah-tengahnya. Gambar 5 yaitu topeng madu yang sudah pakai plastik transparan dan
diberi pegangan di bagian sampingnya. Kemudian tahap pemindahan dan penyambungan lok sarang. Pemindahan lok sarang dilakukan pada malam hari dan didiamkan terlebih dahulu selama 15 hari. Proses penyambungan lok sarang langkah baiknya dilakukan pada jam 9 pagi sampai 2 sore di saat terik matahari. Proses penyambungan lok sarang yaitu pertama pemasangan tiang ulin ke dalam tanah sekitar 50 cm dengan panjang tinggi 150 cm. Kemudian pemasangan lok sarang ke tiang ulin, kemudian pemasangan topeng madu di atas lok sarang dan pengikatan lok sarang serta pemasangan atap daun dan seng ke bagian atas topeng madu. Jarak antar sarang minimal 2 meter dengan maksimal 20 sarang perlahan, dan jarak antar lokasi perlahan minimal 200 meter atau semakin jauh semakin baik. Gambar 6 menunjukkan bahwa inilah bagian atas lok sarang yang sudah dipotong dan gergaji setelah disambungkan dengan tiang ulin. Gambar 7 adalah proses penyambungan lok sarang. Gambar 8 adalah sarang lebah dengan teknik lok sarang yang sudah selesai proses penyambungan. Tahap keempat yaitu tahap pemeliharaan sarang lebah kelulut, yaitu pertama meletakkan lok sarang atau sarang lebah di tempat yang teduh dan rindang. Lok sarang juga harus memakai tiang ulin yang diolesi dengan oli serta ditambahkan dengan gemuk kendaraan. Pemeliharaan sarang juga dilakukan dengan menggunakan atap daun dan seng. Pengonturan sarang lebah kelulut dilakukan minimal sebanyak 2 kali dalam sebulan atau sebaiknya dilakukan sesering mungkin. Gambar 9 ini adalah gambar tiang ulin yang sudah diolesi dengan oleh. Gambar 10 yaitu atap daun dan seng. Tahap kelima yaitu tahap pemanenan madu lebah kelulut. Pemanenan madu lebah kelulut di Desa Jatuh antara bulan Agustus sampai Desember atau musim bunga. Waktu memanen madu sekitar jam 9 pagi sampai 4 sore. Dan rentang waktu pemanenan madu yaitu sekitar 15 hari setelah panen pertama, yang dapat menghasilkan kurang lebih 300 ml untuk satu buah lok sarang. Alat yang digunakan yaitu pisau kecil, penyaring atau saringan, dan gelas tempat untuk meletakkan madu tersebut. Cara pemanenan madu lebah kelulut tergolong sangat mudah, yaitu dengan mengangkat topeng madu yang dibawa jauh dari sarang madu agar si pemanen tidak dikerumuni oleh lebah kelulut atau koloni lebah kelulut. Kemudian membuka semua kantung-kantung madu lebah kelulut dan dituangkan dalam gelas dan disaring. Kemudian madu tersebut langsung dikemas ke dalam botol dan diberi label. Gambar 11 adalah kantung-kantung madu lebah kelulut yang berisi madunya. Gambar 12 yaitu cara memanen madu lebah kelulut dengan topeng madu diletakkan secara miring. Dan gambar 13 yaitu madu kelulut yang sudah dikemas. Kesimpulannya yaitu pembudidayaan lebah kelulut di Desa Jatuh ini menggunakan teknik lok sarang dan terdapat beberapa tahapan dalam pemanenan madu, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama pencarian bibit lebah kelulut, yang kedua pembuatan topeng madu lebah kelulut, yang ketiga yaitu pemindahan lok sarang dan penyambungan lok sarang, yang keempat yaitu pemeliharaan sarang, yang kelima yaitu pemanenan madu lebah kelulut. Sekian dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar dan Kreativitas Siswa pada Materi Sistem Pernapasan Manusia di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, kelas 8E dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Latar belakang: berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa proses pembelajaran lebih menekankan pengetahuan dan pemahaman materi. Proses pembelajaran berlangsung dengan metode yang kurang bervariasi dan dilihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam menyampaikan atau mengemukakan ide, kurang memahami materi dalam mencari informasi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, dan berfokus pada guru untuk mendapatkan informasi. Masalah: hasil belajaran siswa
belajar siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan maksimal, yaitu KKM-nya minimal 70. Penyebab siswa tidak aktif dan rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran project based learning. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana kreativitas siswa. Yang ketiga, bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, bagaimana respon siswa. Dari keempat tersebut, apakah terdapat peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model project based learning? Tujuan penelitian yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar, yang kedua untuk meningkatkan kreativitas siswa, yang ketiga untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran, yang keempat untuk mengetahui respon siswa. Manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Bagi guru, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada guru akan pentingnya merancang model pembelajaran yang tepat serta mengkaji potensi dan kemampuan anak sehingga mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu PTK yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, refleksi. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Hulu Sungai Tengah. Siswa kelas 8 yang terdiri dari 30 orang yang terbagi dari 14 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes, yang kedua observasi, yang ketiga angket. Indikator keberhasilan. Hasil belajar. Yang pertama, hasil belajar kognitif secara individual jika mendapat minimal 70 dan ketuntasan klasikal siswa mencapai 85%. Yang kedua, hasil belajar afektif dan psikomotor jika mendapat nilai dengan kategori baik. Kreativitas siswa. Kreativitas siswa dapat dikatakan berhasil apabila memperoleh kategori baik. Keterlaksanaan proses pembelajaran. Keterlaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil dengan presentasi minimal 70% dengan kategori baik. Respon siswa. Respon dikatakan memberikan respon positif minimal dengan presentasi 70% dengan kategori baik. Hasil penelitian. Hasil belajar kognitif dan afektif yang terdiri dari 2, sikap berkarakter dan sikap sosial. Siklus 1 untuk kognitif, pertemuan 1 20%, pertemuan 2 36,6%, kategori belum tercapai. Sikap berkarakter, pertemuan 1 58,29%, pertemuan 2 63,84% dengan kategori cukup. Sikap sosial, pertemuan 1 34,96%, pertemuan 2 40,53% dengan kategori kurang. Siklus 2 untuk kognitif, pertemuan 1 60%, pertemuan 2 86% dengan kategori sudah tercapai. Sikap berkarakter, pertemuan 1 71,62%, pertemuan 2 78,64% dengan kategori baik. Sikap sosial, pertemuan 1 68,85%, pertemuan 2 78,29% dengan kategori baik. Hasil penelitian psikomotor, keterlaksanaan pembelajaran dan respon siswa. Psikomotor pada siklus 1, pertemuan 1 62,04%, pertemuan 2 68,03% dengan kategori cukup. Keterlaksanaan pembelajaran, pertemuan 1 70,5%, pertemuan 2 85,2% dengan kategori baik. Siklus 2 psikomotor, pertemuan 1 73,58%, pertemuan 2 82,61% dengan kategori baik. Keterlaksanaan pembelajaran, pertemuan 1 90,55%, pertemuan
97,05% dengan kategori sangat baik. Respon siswa. Respon positif atau suka dan respon negatif atau tidak suka yang dibagikan pada pertemuan kedua siklus 2 atau yang terakhir, yaitu positif atau suka mendapatkan nilai 84,63% dengan kategori baik, dan yang tidak suka 16,37%. Kesimpulannya, dengan demikian seluruh indikator keberhasilan telah tercapai. Sarannya, diharapkan guru bisa mengimplementasikan model pembelajaran project-based learning di hari mendatang, khususnya pada materi sistem pernapasan manusia. Demikian presentasi dari saya tentang hasil penelitian ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.